Nyuwun donga pangestunipun nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun doa restu dan pangestunipun, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga keberkahan dan syekh wilasanipun Gusti selalu terlimpahkan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan ataupun sedikit wawasan dari saya, dan semoga nanti bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Dan sekali lagi sebelumnya, semoga ini tidak menjadikan Anda berpikir yang negatif, karena kita berani berbicara seperti ini adalah berdasarkan pakem dan juga ilmu titen dari nenek moyang kita. Bukan berarti kita ini dhisik kersa atau bisa dikatakan sok tahu, tapi kita berdasarkan primbon ataupun pakem dari nenek moyang kita yang sudah berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun dari dulu sampai sekarang. Maka bisa dinamakan ilmu ini adalah ilmu titen, dan ilmu titen itu sudah berjalan sekian lamanya. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini sedikit banyak saya ingin menyampaikan ilmu titen yang sudah diketahui oleh nenek moyang kita dan diturunkan kepada kita semua. Namun di sini tidak seperti biasanya, saya tidak berbicara tentang hari dan wataknya, terus pengapesannya, jayanya, dan lain-lainnya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan beberapa weton yang notabene-nya adalah weton tersebut itu berenergi spiritualis. Dia itu lebih menyukai dalam hal spiritualis atau agak-agak bersemu-semu mistis. Dan antiknya, neton-neton yang ingin saya sampaikan ini adalah neton orang-orang yang terpilih. Yang dimaksud terpilih di sini adalah dari 35 hari itu ada 8 weton orang yang mempunyai energi spiritualis di atas rata-rata. Berarti di sini orang-orang tersebut adalah mempunyai kelebihan tersendiri, atau bisa dikatakan duwe linuweh tinimbang kanca sing liyane. Nah, di sini kalau orang-orang mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada referensi ataupun dari mana sumbernya, itu banyak yang mengatakan bahwa weton berenergi spiritualis ataupun mempunyai kekuatan sakral itu hanya beberapa, ada yang 3, ada yang 5. Namun sesungguhnya kalau versi saya ataupun pakem yang saya miliki, di sini ada lebih dari 3 ataupun 5. Di sini ada kurang lebih 8 weton yang berenergi spiritualis. Baiklah, nanti di sini akan saya sampaikan hari-hari apa saja dan penyebabnya apa kok orang tersebut mempunyai daya linuweh spiritualis, dan juga akan saya sampaikan juga jumlah netunya dan juga nogo dinonya. Jadi nogo dino yang dimaksud di sini adalah saat orang tersebut mencapai hari kelahirannya itu ada pantangan saat dia melangkah mau kemana itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah orang yang berkelahiran Senin Pon. Ini Senin pertama nih, itu Senin Pon. Itu dia isi wetonnya itu dia adalah ngerangsang kawibawan.
Ya, di sini dia itu dia berenergi magnet. Dia magnet, dia bisa menarik apapun yang dia harapkan, baik berupa material dan non material. Nah, yang di sini yang kita maksud adalah dari segi spiritual, itu dia akan bisa menarik ilmu-ilmu ataupun kekuatan-kekuatan goib yang akan menjadikan dia menjadi orang yang lebih linuwe, karena power dia itu adalah sifatnya magnet. Dia bisa menarik kekuatan-kekuatan, tapi sistem kekuatannya yang dia tarik itu tidak dari atas, tapi dia itu sistemnya menyebar gini. Kalau dari atas itu nanti ada lagi yang tentu yang seperti itu, tapi kalau yang Senin Pon ini adalah dia magnetnya itu tengah, terus menyimpang kanan kiri kanan kiri kanan kiri yang di lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu biasanya orang yang kelahiran Senin Pon itu temannya banyak. Terus jumlah netunya ada 11, yaitu Senin 4, terus Pon 7, itu berarti jumlah 4 lah. Maka dari itu kalau orang yang berkelahiran Senin Pon itu dia mempunyai pantangan, ataupun kalau bisa jangan dilakukan karena namanya pantangan. Tapi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, dilanggar nggak apa-apa. Ini buat yang percaya saja. Itu pas saat orang berkelahiran Senin Pon dan dia itu pas menghadapi hari Senin Pon itu kalau bisa jangan berjalan ke arah kulon. Kulon itu barat nih. Kalau barat, misalkan dia mau melakukan kegiatan yang sifatnya krusial, itu dia jangan melangkah ke arah barat. Kalau bisa dia siasati muter dulu dari sana, terus akhirnya dia muter ke arah barat. Intinya disiasati. Terus untuk yang kedua itu adalah Selasa Legi. Selasa Legi ini isi wetonnya adalah panyuwunan langsung. Ini sifatnya dia dari kecil itu dia pertama kurang banyak omongnya, tapi setelah agak dewasa dia itu mempunyai energi spiritual yang di atas rata-rata, karena dia mempunyai isi weton adalah panyuwunan langsung kepada Gusti yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu biasanya orang-orang yang mempunyai energi spiritualis di atas rata-rata ini, dia akan bisa berkembang setelah dia itu tingkat yang saya maksud ini adalah tingkat emosinya itu rendah, dia agak semangat, itu maka akan terbukalah energi-energi spiritualis yang mereka miliki. Karena adalah Selasa Legi yang mana isi wetonnya adalah panyuwunan langsung. Itu sifatnya nak ndonga, ibaratnya nyuwun karo Gusti Allah itu gampang dikabulke ataupun doanya lebih mustajab, karena sudah takdirnya dia itu isi wetonnya adalah panyuwunan langsung. Dan jumlah netunya, isinya itu ada 8, yang mana Selasa 3, Legi 5, jadinya jumlahnya 8. Dan orang yang berkelahiran Selasa Legi ini dia lebih diutamakan kalau pas kelahiran Selasa Leginya dia mengambil keputusan yang besar ataupun mau bepergian gitu, kalau bisa jangan pergi ke arah lor ataupun utara, karena itu nanti biasanya nogodininya di sana, maka dia akan kemakan nogodina tersebut dan biasanya akan terjadi naas ataupun hapus yang sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi pada dia. Itu juga saya sebutkan lagi bagi yang percaya. Kalau yang tidak percaya ya tidak apa-apa, itu hak panjenengan. Terus untuk yang ketiga itu adalah Rabu Pahing. Rabu Pahing di sini adalah termasuk weton yang bagus, yang istimewa, karena dia berjiwa sosialnya tinggi, semangatnya tinggi, dan dalam urusan dunia dia energinya itu tidak ada habis-habisnya. Itu dia juga termasuk setelah berusia
30 tahun ke atas, 35 tahun ke atas, dia tingkat energi spiritualisnya akan tumbuh, akan terbuka, dan dia akan lebih lumendeh untuk lumendeh urusan dunia, dan karena dia menyadari bahwa hidup ini tidak hanya untuk berurusan dengan dunia. Itu jumlahnya itu ada 16, yang mana Rabu itu 7, 9, Pahing itu 9, maka jumlahnya adalah 16. Ini sama dengan yang Selasa Legi. Kalau pas kelahirannya itu, hari kelahirannya Rabu Pahing itu hari Rabu Pahing, dia jangan bepergian ke arah utara, karena itu nanti akan kecaplok nogonya, nogo dinonya. Tapi kalau eh, tidak bisa dihindari, harus pergi ke arah utara, dia bisa mensiasati dengan berjalannya kemana dulu. Kalau ke arah utara, dia ke timur dulu, ambilnya melipir, akhirnya dia dari belakang langsung menuju ke sasaran lokasi itu. Terus untuk yang selanjutnya adalah hari Kamis Pahing. Kamis Pahing itu Kamis ada 8, Pahing 9, maka jumlahnya ada 17. Kamis Pahing itu dia mempunyai hati yang lebih lapang, dia tingkat emosinya tinggi, tapi langsung turunnya juga cepat sekali. Apalagi atau orang yang meminta bantuan kepada dia, dia akan sangat tanggap untuk membantunya dengan catatan demi hal-hal yang bersifat baik. Dan di sini Kamis Pahing itu dia ibarat tempat pembuangan sampah, dia itu luas besar. Nah, maka dari itu setelah berusia di atas 25, dia perlahan-lahan akan mulai belajar tentang spiritualis, dan melalui tirakat, melalui puasa, terus juga melalui guru-guru yang ada, dan dia akan berusaha untuk memperbaiki diri dalam kehidupannya, tentunya dalam hal yang kebaikan. Karena saat mudanya biasanya orang-orang itu biasanya agak nakal, tapi setelah berusia lebih dewasa, dia akan lumendeh, dan akan terbukalah sisi spiritualisnya, yang mana itu bagus buat dia dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu jumlahnya ada 17. Dan saat orang yang berkelahiran Kamis Pahing itu, dia nogodinonya jangan pergi ke arah timur atau ke arah wetan. Itu karena saat hari Kamis Pahing itu, wetan itu adalah tempat naganya itu mangap, nah, nih. Maka kalau dia berjalan menuju ke arah timur,